kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel 1000. Kali ini saya ingin unboxing sekaligus mereview sebuah solar charger controller jenis MPPT dari merek Demuda 50 ampere. Ini real MPPT ya, bukan MPPT tulisannya doang. Kemasan depannya seperti ini. Ini bagian belakangnya. Untuk harga silakan buka deskripsi video ini. Berikut link tokonya ada di situ ya. Mari kita akan coba buka di dalamnya ini seperti apa. Seperti biasa dalam paket pembelian ini ada manual book seperti ini. Dan seperti inilah bentuk SCC-nya kawan-kawan. Kemudian ada cover penutup lubang baut kanan dan kiri seperti ini. Ini auto ya, bisa sistem 12 volt, 24 dan bisa juga 48 volt. Tergantung kita merangkai baterai dan panelnya. Paralel, seri 2 atau seri 4, ini bisa mendeteksi sendiri. Untuk view dari depan nampak gahar ya, bagus, keren lah seperti ini. Seperti pada umumnya, ini LCD displaynya di tengah. Kemudian di bagian bawahnya ini ada tombol menu dan 2 tombol pengaturan angka. Cuma tombolnya ini lumayan kasar ya, ceklek-ceklek gitu. Di bagian bawahnya ini ada input dari kabel panel surya positif dan negatif. Kemudian terminal output menuju baterai positif dan negatif. Satu lagi yang ada gambar lampunya ini positif dan negatif sebagai jalur output menuju bebannya. Tapi beban yang bisa dilewatkan melalui jalur ini maksimal 50 ampere. Jadi kalau pakai sistem 12 volt paling maksimal ini 12 volt kali 50 ampere atau sekitar 600 watt. Kecuali kalau kita menggunakan sistem solar cell 24 volt atau di atasnya, itu bisa untuk beban yang lebih besar lagi. Dan untuk lebih amannya, memang untuk beban inverter itu langsung saja ke baterai ya. Jadi tidak lewat jalur ini kawan-kawan. Terlihat di sini ada soket female DC. Jika kita menggunakan solar system 12 volt, maka untuk output soket female DC-nya ini akan keluar sekitar 12 volt ya. Tapi ini maksimum 5 watt. Di sini bisa kita hubungkan ke lampu DC sebagai penerangan ringan saja. Kemudian di sini ada 2 buah lubang untuk USB ya, 5 volt DC. Ini bisa kita gunakan untuk mengecas power bank atau smartphone. Seluruh body covernya ini terbuat dari bahan plastik solid seperti ini. Sistem pendinginannya ini tidak menggunakan fan ya, melainkan dengan menggunakan heatsink. Ini lumayan tebal ya, dilapisi warna hitam seperti ini. Ini kalau dilihat dari bawah seperti ini bentuknya, dan ini untuk bagian atasnya seperti ini. Oke kawan-kawan, kita langsung saja rakit jalur kabelnya. Nah, seperti ini saya sudah pasang SCC-nya di box panel seperti ini. Di sini akan saya coba untuk dipasang di sistem panel surya 12 volt off grid ya, dengan total kapasitas 360 WP monokristalin. Ini saya menggunakan baterai VRLA AGM Liauch 12 volt 180 Ah. Nah, seperti inilah kawan-kawan tampilan LCD-nya. LCD-nya ini sudah berwarna, cuma ini agak kurang jelas ya kalau siang hari seperti ini. Nah, ini saya coba ambil gambarnya malam hari ya, biar jelas. Untuk tampilan beranda secara bergantian ini menampilkan nilai voltase otomatis dari PF, fotovoltaik panel surya untuk mengecas baterai, kemudian suhu baterai, dan nilai tegangan baterainya. Ketika ditekan menu sekali, maka akan menampilkan nilai batas tegangan maksimum yang bisa kita set ya untuk proses pengecasan baterainya. Tekan tombol menu lagi, maka akan menampilkan nilai tegangan batas atas output charger controllernya yang menuju beban itu akan menyala. Karena ini di set di 13 volt, maka output SCC itu akan mati ya secara otomatis jika tegangan baterai itu di atas 13 volt. Angka ini bisa kita ubah dengan menekan tombol panah atas atau bawah ya. Nilai terendahnya itu 11,5 volt dan untuk nilai angka tertingginya itu 13 volt. Kemudian jika kita tekan tombol menu sekali lagi, maka akan menampilkan batas bawah tegangan baterai sehingga output SCC ini akan off secara otomatis ya. Ini juga bisa kita set dari nilai 9,5 sampai 11,5 volt. Tekan tombol menu lagi, ini akan menampilkan nilai arus dari PF ya untuk mengecas baterai. Karena ini video saya ambil di malam hari, jadi arusnya ini 0 ya, tidak ada proses pengecasan. Nilai arus ini tidak bisa di set ya, jadi di SCC Demuda ini tidak ada pengaturan arusnya. Nah, ini menampilkan arus output SCC menuju beban. Kemudian ini menampilkan sistem SCC ini mau di set di berapa jam ya. Bisa diatur dari 0 sampai 24 jam.
Nah kemudian ini yang terakhir, ini untuk setting jenis baterai yang kita gunakan ya. Bisa diatur di B1 untuk aki shield seperti VRLA seperti yang saya gunakan ini. Bisa juga diatur di B2 untuk jenis aki gel, atau B3 untuk aki basah ya. Jadi kesimpulannya dari SCC D-Muda MPPT 50 ampere ini, kalau dari segi kelengkapan menunya itu hampir mirip seperti charger controller sejuta umat seperti ini ya, PWM. Tapi ini lebih lengkap walaupun belum bisa mengatur arus. Ada kelebihan menurut saya ya dari kecerdasan MPPT-nya, lengkap dengan multiple protection dari mulai overcharge, deep discharge, short circuit, overhead temperature, overcurrent protection. Jadi kalau kelebihan beban juga ini dia akan off sendiri ya. Kalau kepanasan juga dia akan bisa off sendiri. Karena ini MPPT jadi efisiensinya ini cukup tinggi ya, mampu mengkonversi daya dari panel itu sekitar 98-99%. Maka dari itu kawan-kawan, ketika kita merakit sistem panel surya itu diharapkan menggunakan SCC jenis MPPT seperti ini ya, agar daya dari PF itu tidak banyak terbuang. Usahakanlah pakai MPPT ya. Ya walaupun memang harganya sedikit lebih mahal, tapi seimbang juga dengan fungsinya. Kalau PWM memang harganya lebih murah ya, tapi dia nggak bisa merubah kelebihan voltage atau tegangan dari PF itu menjadi arus ya. Jadi akibatnya panelnya besar tapi hasil daya yang didapatkan itu kecil. Sayang ya dengan harga panel yang mahal ini. Kalau MPPT dia itu punya chip cerdas ya, yang mampu mengubah kelebihan voltage dari panel surya menjadi arus. Kan kita tahu ya, satu lembar panel yang 12 volt itu sejatinya dia itu keluaran voltage-nya itu bisa sampai 22 volt. Kalau diambil untuk mengecas baterai 12 sampai 14 volt, lalu itu sisanya kemana? Nah di SCC MPPT ini sisa tegangan itu akan diubah menjadi arus ya. Jadi dorongan chargingnya itu akan lebih cepat. Oke kawan-kawan, begitu saja berbagi dari saya channel 1000. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.